wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan pula semangat pengabdian kita kepada-Nya. Semangat dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Sebab kita tidak punya pilihan lain, tidak punya cara khusus untuk meningkatkan iman dan takwa tanpa dibarengi dengan peningkatan semangat pengabdian kepada-Nya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, di mana kita meyakini di dalamnya banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan yang dapat memotivasi kita untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Hadirin rahimahullah, ada banyak motivasi, dorongan yang bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian kita, khususnya meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Di antara motivasi ibadah, ada manusia yang beribadah dengan motivasi karena mengharapkan sesuatu imbalan yang menyenangkan dari Allah. Seperti misalnya dengan mengharapkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Motivasi karena mengharapkan sesuatu imbalan yang menyenangkan dari Allah. Oleh Ibnu Sina, seorang filosof Islam, mengatakan bahwa manusia yang beribadah karena mengharapkan sesuatu imbalan yang menyenangkan dari Allah itu termasuk tipe pedagang, tipe manusia yang beribadah karena selalu mencari keuntungan, tidak mau rugi. Dalam istilah tasawuf itu disebut dengan raja, orang yang beribadah dengan penuh pengharapan. Beribadah dengan motivasi seperti ini di dalam Al-Quran juga Allah banyak mengiming-imingkan imbalan yang menyenangkan, utamanya di akhirat nanti. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun."
Wa basyiril ladzina amanu. Ini perintah kepada baginda Rasul untuk menyampaikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, gembirakanlah orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat amal saleh, anna lahum jannat, bahwa saya nanti mereka akan mendapatkan jannah, surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran tentang seperti apa bentuk surga itu. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, tajri min tahtihal anhar, di mana surga itu di dalamnya ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir airnya. Kullama ruziqu minha, semua penduduk surga di dalamnya akan mendapatkan rezeki minas samarat, rezekinya yang terbuat dari buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini seperti buah-buahan yang pernah diberikan sebelumnya. Lalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan, setiap kali dia meraih buah-buahan yang ada di dalam surga itu, muncul mutasyabihat, serupa dengan yang pernah ditemukan oleh ulama menafsirkan bahwa buah-buahan itu serupa dengan buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Makanya mereka selalu kaget, ini seperti buah durian ya, dan persis sama bentuknya, warnanya persis sama, tetapi kualitasnya, rasanya itu berbeda. Nah, di surga buah-buahan yang dijanjikan itu luar biasa, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Walahum fiha azwajun mutahharah, di surga juga nanti mereka akan diberi azwaj, pasang-pasangan, istri-istri mutahhar, yang suci, yang tidak lagi mengalami haid. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kenikmatan surga dan mengiming-imingkan kepada orang yang berbuat, orang beriman dan berbuat amal saleh, agar supaya di dunia ini dia senantiasa meningkatkan semangat pengabdian kepadanya. Hadirin rahimahullah, itu tadi motivasi karena mengharapkan sesuatu imbalan yang menyenangkan dari Allah. Kemudian yang kedua, ada juga manusia yang beribadah dengan motivasi dihantui rasa takut kepada Allah. Oleh sebagian pakar itu dianggap sebagai tipe budak, tipe manusia yang memposisikan Tuhan layaknya majikan yang galak. Kalau tidak ikut perintahnya akan disiksa, akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksa yang ada di dalamnya. Dalam istilah tasawuf itu disebut dengan al-khawf, orang yang beribadah dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan motivasi seperti ini, yang selalu merasa takut kepada Allah, itu juga sah-sah saja. Karena di dalam Al-Quran Allah sering sekali menceritakan, mengancam tentang siksa neraka. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga keluarganya, anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijrah, di mana api neraka itu bahan bakarnya terdiri dari bebatuan.
dan manusia. Bahkan dalam Al-Quran juga menceritakan, menggambarkan betapa neraka itu adalah tempat siksa yang amat pedih. Sering kita mendengarkan gambaran tentang makanan yang dikonsumsi penghuni neraka. Laisa lahu ta'amun illa min dari'. Sering kita dengar, laisa lahu ta'amun, tidak ada makanan untuk mereka illa min dari', kecuali dari buah-buahannya, dari buah yang berduri, dari pohon berduri. Oleh ulama menafsirkan bahwa buah berduri itu rasanya pahit, panas, dan tidak ada manfaatnya. Laisa lahu ta'amun illa min dari', bahkan digambarkan lagi, la yusmin wa la yughni min ju'. La yusmin, itu makanan di surga tidak membuat orang bisa gemuk, tidak punya nutrisi. La yusmin wa la yughni min ju', dan juga tidak membuat rasa lapar itu hilang. Itulah makanan yang dikonsumsi oleh penghuni neraka. Jadi di dalam Al-Quran memang Allah menakut-nakuti dengan ancaman dan siksaan yang ada di dalamnya. Dengan motivasi seperti ini, kita akan semakin berusaha meninggalkan semua yang dilarang Allah, karena kita takut dengan ancaman-ancaman yang disiapkan kepada orang yang durhaka kepadanya. Dan itulah motivasi kedua manusia beribadah kepada Allah, karena dihantui rasa takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada juga manusia yang beribadah karena menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam istilah agama disebut dengan abadul syukur, hamba yang banyak bersyukur. Orang yang beribadah karena menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia akan lakukan sebagai imbal jasa, sebagai ungkapan terima kasih, dan hingga tingkatan yang tertinggi seperti tingkatannya para nabi. Rasulullah SAW ketika salat sampai kakinya bengkak-bengkak, ditanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dicari masuk surga, sudah diampuni dari segala salah dan dosa, tapi kok salatnya sampai bengkak-bengkak kakinya? Apa jawaban Nabi? Afala akuna min ibadi min abad syukur, afala akuna abad syukur, apakah tidak semestinya saya harus menjadi hamba yang bersyukur? Motivasi syukur dengan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya tidak sulit untuk diraih, sebab nikmat Allah ini luas dan banyak sekali. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha, andai kata engkau ingin menghidupi nikmat la tuhsuha, niscaya engkau tidak mampu. Hadirin rahimahullah, kalau tipe pedagang beribadah karena mengharapkan sesuatu imbalan yang menyenangkan dari Allah, tipe budak beribadah karena dihantui rasa takut kepada Allah, maka tipe abad syukur, hamba yang banyak bersyukur, dia beribadah bukan lagi karena mengharapkan surga, juga bukan takut kepada neraka, karena dia beribadah benar-benar karena menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia pun meyakini bahwa ketika dia beribadah, ibadah itu tidak sedikit pun kembali kepada Allah, tapi kembali kepada dirinya sendiri.
sehingga dia yakin dimanapun ditempatkannya pasti itu penempatannya baik untuk dirinya. Kalau kita ditanya kira-kira di mana posisi kita, apakah kita termasuk tipe pedagang atau tipe budak atau tipe abad dan syakuran hamba yang pada Rasul? Kalau ketiga tipe ini kita masih sulit juga untuk menentukan di mana posisi kita, berarti kita perlu tambah lagi satu tipe, yaitu tipe robot yang bekerja secara otomatis tanpa perasaan, tanpa perlu memahami esensi tujuan ibadah yang dikerjakan. Karena itu di bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan semua potensi yang ada, dengan menggunakan semua motivasi. Kita manfaatkan Ramadan karena mengharapkan imbalan yang menyenangkan dari Allah, dan kita termasuk hamba yang beribadah dengan penuh harap. Kita juga beribadah karena di hati rasa takut kepada Allah, takut akan kesiksaannya, sehingga kita pun termotivasi beribadah dengan perasaan itu. Dan kita juga manfaatkan beribadah karena menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga layaklah untuk kita semakin bersemangat sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Demikianlah uraian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.